Hai good friends! Setelah di video sebelumnya kita mempelajari apa itu fun fact sheet, kali ini aku mau share 4 cara mengetahui kinerja reksadana sehingga kamu bisa menentukan reksadana yang sesuai dengan kebutuhanmu. Pertama, bandingkan kinerja produk reksadana sejenis. Dengan membandingkan produk reksadana, kamu akan terbantu untuk mengetahui produk mana yang memiliki kinerja lebih baik. Sebaiknya perbandingan dilakukan antar reksadana dalam kategori sejenis ya. Misalnya reksadana pasar uang dengan reksadana pasar uang juga. Nah, di Welma My BCA sudah ada loh fitur bandingkan yang dapat digunakan untuk membandingkan kinerja hingga 3 produk reksadana sekaligus sampai dengan 5 tahun terakhir. Yang kedua, perhitungkan faktor dividen atau pembagian hasil investasi yang biasa disingkat PHI. Beberapa reksadana ada yang memiliki fitur pembagian dividen setiap periode tertentu, dan hal ini akan mempengaruhi kinerja reksadana. Ketika dividen dibagikan, NAB reksadana akan turun sebesar nilai pembagian dividen. Hal ini seringkali menimbulkan distorsi, sehingga kinerja suatu reksadana seolah-olah kurang kompetitif dibandingkan reksadana sejenis lainnya. Jadi, untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih akurat, kamu perlu menambahkan faktor pembagian dividen ini ke dalam perhitungan yang dapat menambah total return yang diperoleh selain dari kinerja reksadana itu sendiri. Untuk informasi produk yang membagikan dividen beserta total return-nya dapat dilihat di sini. Yang ketiga, pelajari konsep dasar faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana. Setiap jenis reksadana memiliki faktor dasar berbeda yang mempengaruhi kinerjanya. Contoh, kinerja reksadana pasar uang yang mayoritas terdiri dari deposito dipengaruhi oleh tingkat suku bunga Bank Indonesia. Semakin tinggi suku bunga Bank Indonesia, maka semakin tinggi pula bunga deposito, sehingga potensi imbal hasil reksadana pasar uang juga semakin baik. Yang kedua, kinerja reksadana pendapatan tetap yang mayoritas terdiri dari obligasi dipengaruhi oleh inflasi dan tingkat suku bunga. Reksadana pendapatan tetap justru akan diuntungkan ketika suku bunga turun, karena harga obligasi berpotensi naik sehingga ada potensi capital gain. Dan yang ketiga, kinerja reksadana saham yang mayoritas terdiri dari saham sangat dipengaruhi oleh fundamental perusahaan. Ketika laba perusahaan naik, maka biasanya akan diikuti juga dengan kenaikan harga sahamnya. Yang keempat, analisis kondisi pasar. Ketika melakukan analisis kinerja, perlu diingat juga bahwa kinerja masa lalu tidak selalu mencerminkan kinerja di masa depan. Artinya, kondisi dan sentimen pasar saat ini perlu diperhatikan untuk mengetahui impact terhadap kelas aset dan prospek kinerja reksadana di masa mendatang. Untuk mengetahui kondisi pasar, kamu juga bisa mengakses fitur Wealth Insight di aplikasi My BCA loh. Caranya, login ke My BCA, pilih notifikasi, kemudian pilih Wealth Insight, dan pilih Market Insight. Di sini tersedia publikasi kondisi pasar yang dapat kamu pilih untuk dibaca. Ada publikasi BCA Weekly Market Overview atau BCA House View. BCA Weekly Market Overview merupakan publikasi yang membahas mengenai kondisi pasar yang relevan dalam seminggu terakhir dan dipublikasikan secara mingguan. Sedangkan BCA House View memberikan analisis mengenai kondisi makroekonomi dan pandangan BCA mengenai potensi kinerja kelas aset dalam 3 bulan ke depan dan dipublikasikan secara bulanan. Dengan membaca fun fact sheet dan melakukan 4 cara analisis kinerja tadi, kamu akan dapat lebih memahami produk reksadana apa yang sesuai dengan tujuan investasimu. Gimana? Udah semakin yakin untuk berinvestasi kan? Yuk, mulai investasimu di fitur Welma My BCA.